Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri. Untuk sebelumnya kalian sudah mempelajari limit fungsi di ketidakhinggaan. Sekarang kita mempelajari limit fungsi trigonometri. Yang pertama kita lihat dulu pengertiannya. Di sini jika nilai fungsi f(x) mendekati suatu nilai L sebagai akibat dari nilai x mendekati A, kita sebut L merupakan suatu limit dari f(x) di mana x mendekati A. Jadi dapat ditulis f(x) itu mendekati L di mana x-nya itu mendekati A. Atau limit x mendekati A dari f(x) itu sama dengan L. Ini adalah pengertiannya. Ya, di sini ada beberapa rumus-rumus. Rumus kuncinya adalah sinus dan tangen. Jadi di sini limit x mendekati 0, sinus x dibagi dengan x itu hasilnya sama dengan 1. Yang kita lihat adalah angka di depan x. Di sini angka di depan x adalah 1. Maka 1 dibagi 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan tangen. Tangen x dibagi dengan x untuk limitnya x mendekati 0 itu sama dengan 1. Dari rumus kunci itu kita peroleh beberapa rumus lagi. Yang pertama adalah limit sinus AX dibagi dengan BX. Untuk X yang mendekati 0, kita lihat angka atau huruf di depan variabel X, yaitu di sini A per B ya. Jadi limit AX dibagi dengan BX itu sama dengan A per B. Sinus di bagian pembilang, di bagian penyebut ataupun di kedua sisinya itu sama saja. Di sini sinus AX dibagi dengan sinus BX itu juga sama dengan A per B. Kemudian limit X mendekati 0 untuk AX dibagi dengan sinus BX itu sama dengan A per B. Untuk tangen juga sama. Di sini kuncinya tadi limit X mendekati 0, tangen X dibagi dengan X itu sama dengan 1. Berarti untuk limit X mendekati 0, tangen AX dibagi dengan BX itu sama dengan A per B. Tangen AX dibagi dengan tangen BX, limit X mendekati 0 juga A per B. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Tangen di bagian pembilang atau di penyebut sama saja, kita melihat angka atau huruf di depan variabel X. Kemudian di sini limit X mendekati 0, sinus AX dibagi dengan tangen BX. Itu adalah A per B juga. Kemudian limit X mendekati 0, tangen AX dibagi dengan sinus BX itu juga sama dengan A per B. Oke. Selanjutnya kita mengingat rumus identitas trigonometri. Rumus yang paling umum yaitu adalah sinus kuadrat ditambah kosinus kuadrat sama dengan 1. Oke, di sini ada rumusnya. Jadi dari sinus x kuadrat ditambah x kuadrat itu bisa kita peroleh sinus kuadrat x sama dengan 1 dikurangi kosinus kuadrat x, yaitu di sini jika kalian merubah sisinya yaitu kosinus kuadrat x, kalian pindah ke ruas kanan, maka hasilnya yang ruas kiri hanya tersisa sinus kuadrat x sama dengan 1 positif kosinus kuadrat x pindah ruas menjadi negatif kosinus kuadrat x. Ataupun kosinus kuadrat x itu sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat x. Untuk cara menghitungnya sama. Di sini yang menjadi rumus yang sering digunakan juga adalah kosinus 2x. Ya. Kosinus 2x bisa dirubah menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu 1 dikurangi 2 sinus kuadrat x. Itu dari mana? Ini adalah rumusnya. Kemudian yang perlu dilihat adalah angka di depan x-nya ini. Ini adalah setengahnya. Jadi kalau di sini kosinus 2x, maka di sini sinus kuadrat x, yaitu setengahnya dari 2 adalah 1. Kemudian kosinus 2x, ini hanya khusus untuk kosinus 2x yang ini. Itu bisa diubah menjadi kosinus kuadrat x dikurangi dengan sinus kuadrat x, atau di sini kosinus 4x itu bisa kita rubah menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat 2x. Kenapa di sini 2x? Karena 2 adalah setengahnya dari 4. Untuk kosinus 6x itu sama dengan 1 dikurangi 2 sinus kuadrat 3x. 3x adalah setengahnya dari 6. Silakan untuk rumusnya dicatat
Ini akan digunakan untuk mengerjakan soal dan latihan soalnya nanti. Oke, kita ke contoh soal ya. Oke, di sini tadi harus diingat ya, bahwa kuncinya itu adalah di bagian sinus dan tangen. Jadi ketika di soal itu sudah sinus ataupun tangen, tinggal kalian kerjakan saja. Oke. Di sini selesaikan soal di bawah ini. Yang pertama adalah limit x mendekati 0, sinus 2x dibagi dengan sinus 2x dibagi dengan 3x. Di sini tadi kita lihat rumusnya, limit x mendekati 0 untuk sinus x dibagi dengan x itu sama dengan 1, atau kita lihat angka di depan x-nya. Di sini angka di depan x-nya adalah 2 dan 3. Jadi limit x mendekati 0, sinus 2x dibagi 3x itu sama dengan 2/3. Seperti itu. Untuk soal nomor 2, limit x mendekati 0, tangen 4x dibagi dengan 7x. Di sini tangen juga sama. Tadi limit x mendekati 0, tangen x dibagi dengan x itu sama dengan 1. Kita lihat angka di depan x-nya. Berarti di sini tangen 4x dibagi 7x itu sama dengan 4/7. Seperti itu. Untuk soal nomor 3, di sini limit x mendekati 0, tangen 4x dikali dengan tangen 5x dibagi 2x kuadrat. Karena di sini ada dua unsur, yaitu ada perkalian antara 4x dan tanggal 5x, maka kita uraikan dulu. Di sini yang pertama adalah limit x mendekati 0, tangen 4x dibagi dengan 2x dikali dengan limit x mendekati 0 untuk tangen 5x dibagi dengan x. Maka di sini hasilnya adalah, di sini sudah sesuai dengan rumusnya tadi ya. Tangen 4x dibagi 2x itu adalah 4 dibagi dengan 2, atau angka di depan x-nya. Kemudian limit x mendekati 0, tangen 5x dibagi x itu adalah 5/1. Maka di sini hasilnya adalah 10. Seperti itu. Untuk yang soal nomor 4, limit x mendekati 0, tangen 9x ditambah tangen 6x dibagi dengan x. Di sini penjumlahan. Berarti harus kita uraikan juga, limit x mendekati 0, tangen 9x dibagi dengan x ditambah dengan tangen 6x dibagi dengan x. Jadi di sini penyebutnya sama-sama x ya. Oke. Limit tangen 9x dibagi dengan x itu adalah 9 ditambah dengan tangen 6x dibagi dengan x itu adalah 6. Jadi hasilnya sama dengan 15. Seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini limit x mendekati 0, 4x kuadrat dibagi 1 dikurangi kosinus kuadrat x. Kita kerjakan di sini. Tadi kalau kosinus itu sebaiknya kita ubah menjadi bentuk sinus. Di sini x mendekati 0 ya. Oke, di sini 1 min kosinus kuadrat x. Oke. Ingat tadi rumusnya, sinus kuadrat x ditambah kosinus kuadrat x itu sama dengan 1. Berarti bisa kita rubah, sinus kuadrat x itu sama dengan 1 dikurangi kosinus kuadrat x, atau kosinus kuadrat x itu sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat x. Ini adalah rumus identitas trigonometri. Oke. Dari sini bisa kita gunakan untuk mengerjakan soalnya. Di situ limit x mendekati 0, 4x kuadrat dibagi dengan 1 min kosinus kuadrat x. 1 min kosinus kuadrat x itu kita ubah menjadi 1 min kosinus kuadrat x itu adalah sinus kuadrat x. Berarti di sini kita ubah menjadi sinus kuadrat x. Oke ya, dari sini sudah bisa kita uraikan. Limit x mendekati 0,
4x dibagi dengan sinus x, dikalikan dengan limit x mendekati 0, x dibagi dengan sinus x. Kenapa di sini 4x, kenapa di sini x? Karena yang kuadrat adalah nilai x-nya. Kalau 4-nya ini kan tidak kuadrat. Jadi kita tulis satu kali saja. Kemudian x kuadrat, karena ini kuadrat bisa kita tuliskan 2 kali. Gitu ya, kita uraikan. Di sini sama dengan sinus kuadrat x, berarti kita bisa uraikan menjadi sinus x dikali dengan sinus x, seperti itu. Berarti di sini bisa kita hitung hasilnya 4. Limit x mendekati 0, 4x dibagi dengan sinus x adalah 4, dikalikan dengan limit x mendekati 0, x dibagi dengan sinus x adalah 1. Berarti hasilnya sama dengan 4. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Penyelesaiannya. Limit x mendekati 0, 3x dikali tangan x dibagi dengan sinus kuadrat 4x. Berarti di sini sudah bisa kita uraikan ya, karena tidak ada yang perlu kita ganti. Tidak ada kosinusnya, berarti kita bisa langsung menghitung sinus dan tangannya. Jadi kita uraikan dulu. Limit x mendekati 0, 3x tangan 4x, 3x dikali tangan 4x dibagi dengan sinus kuadrat 4x. Berarti kita uraikan limit x mendekati 0, 3x dibagi dengan sinus 4x dikalikan limit x mendekati 0, tangan 4x dibagi dengan sinus 4x. Jadi intinya ketika bentuknya belum tunggal seperti ini, berarti harus kita uraikan dulu. Tapi karena ini sudah seperti ini, berarti menguraikannya sudah cukup ya, tinggal kita hitung saja. Limit x mendekati 0, 3x dibagi dengan sinus 4x, itu berarti 3 dibagi dengan 4 dikali dengan limit tangan 4x dibagi dengan sinus 4x, itu adalah 4 dibagi dengan 4, atau hasilnya sama dengan 3/4, seperti itu. Jadi ini ingat ya, kalau sinus kuadrat x itu kalau kita uraikan adalah sinus x dikali dengan sinus x. Kalau sinus kuadrat 4x atau angka yang lainnya itu sama saja, berarti sinus 4x dikali sinus 4x. Tapi beda, kalau 4 dikali sinus kuadrat x, ini kan 4-nya di depan ya, berarti kan dia tidak kuadrat, berarti hanya ditulis satu kali saja. Berarti 4 dikalikan sinus x dikalikan lagi dengan sinus x. Oke, seperti ini cara menguraikannya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi di sini soal nomor 7, limit x mendekati 0, 4 dikurangi 4 kosinus kuadrat x dibagi dengan x sinus 2x. Oke ya. Oke, di sini kosinus itu diubah dulu. Oke ya, pokoknya kosinus itu diusahakan diubah terlebih dahulu. Ya, x mendekati 0 itu kosinusnya harus diubah dulu. Oke, di sini soalnya limit x mendekati 0, 4 dikurangi 4 kosinus kuadrat x dibagi dengan x sinus 2x. Oke, sebelum kita uraikan kosinusnya kita ubah dulu. Di sini limitnya x mendekati 0 kita tulis lagi 4 dikurangi 4 kosinus kuadrat x. Ini 4-nya bisa kita keluarkan ya. Berarti di sini hasilnya ketika 4 kita keluarkan 4. Oke, dalam tanda kurung 4 sudah keluar, berarti 4 di sini karena sudah dikeluarkan, berarti dalam tanda kurung tinggal 1 dikurangi 1 juga karena 4-nya sudah kita keluarkan. 1 itu tidak usah kita tulis apa-apa, langsung kosinus kuadrat x seperti ini ya. Jadi kalau kita kalikan hasilnya sama dengan atas ini, dibagi dengan x sinus 2x. Oke, dari sini limit x mendekati 0, kosinus itu bisa kita ubah, 1 dikurangi kosinus kuadrat x itu sama dengan sinus kuadrat x. Berarti di sini 4 dikalikan sinus kuadrat x dibagi dengan x dikalikan sinus 2x.
Ya, berarti di sini bisa kita uraikan limit x mendekati 0, 4 dikalikan sinus x dibagi dengan x dikalikan limit x mendekati 0 sinus x dibagi dengan sinus 2x, seperti itu. Berarti hasilnya berarti di sini hasilnya itu sama dengan 4 sinus x dibagi dengan x itu adalah 4. Ini kan 4 kali 1 ya, berarti hasilnya adalah 4 dikalikan dengan sinus x dibagi dengan sinus 2x itu adalah 1/2. Berarti hasilnya sama dengan 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 8. Oke, kalau terlalu cepat videonya bisa di pause dulu ya sambil dipahami. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 8. Limit x mendekati 0, 4x kuadrat dibagi dengan 1 dikurangi kosinus 2x. Ini ada kosinus. Berarti kosinus itu harus kita ubah dulu. Oke, di sini kalau kita ubah 1 dikurangi kosinus 2x. Gini cara merubahnya. Kosinus 2x. Jadi di rumus sebelumnya kosinus 2x itu adalah 1 dikurangi 2 sinus kuadrat x gitu ya. Berarti di sini berarti di sini 1 dikurangi baru kosinus 2x yang ini kita ubah. Jadi kalau kita ubah hasilnya adalah 1 dikurangi 2 sinus kuadrat x. Kenapa x? Karena di sini kosinus 2x tengahnya 2 adalah 1. Oke, kita buka tanda kurungnya, berarti 1 dikurangi 1 ditambah dengan 2 sinus kuadrat x. Kenapa ini positif? Karena ini tanda negatifnya kita kalikan dengan yang ada di dalam tanda kurung, seperti itu. Jadi ini hasilnya 1 dikurangi 1 tambah 2 sinus kuadrat x itu sama dengan 2 sinus kuadrat x. Ini yang harus kalian pahami dulu cara merubahnya. Maaf ya. Berarti kita ke contoh soalnya. Di situ limit x mendekati 0 kita tuliskan lagi 4x kuadrat, tidak perlu kita ubah dulu, berarti kita tuliskan sama seperti di soal. Kemudian 1 dikurangi kosinus 2x itu adalah 1 dikurangi 1 min 2 sinus kuadrat x, seperti ini. Berarti di sini limit x mendekati 0 4x kuadrat dibagi dengan 2 sinus kuadrat x. Baru sampai sini kita uraikan limit x mendekati 0 4x dibagi dengan 2 sinus x. Kita kalikan dengan limit x mendekati 0 x dibagi dengan sinus 2 sinus x, maaf, sinus x. Sinus x gini ya. Berarti tinggal kita hitung saja 4x dibagi 2 sinus x itu adalah 4/2 dikali dengan 1 sama dengan 2. Seperti itu cara mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 9. Oke, contoh soal nomor 9 ini adalah limit x mendekati 0 kosinus 4x dikurangi 1 dibagi dengan x tangen 2x. Oke. Kosinus 4x kalau kita rubah itu adalah di sini limit x mendekati 0 ya. Kosinus 4x itu adalah 1 dikurangi 2 sinus kuadrat setengah dari 4x adalah 2x. Dalam tanda kurung dikurangi dengan 1 dibagi dengan x tangen 2x. Ingat ya, yang diubah itu adalah yang kosinus. Kalau tangen dan sinus itu tidak perlu kalian ubah. Oke, sampai sini tinggal kita buka tanda kurungnya. Berarti limit x mendekati 0
1 dikurangi 2 sinus kuadrat 2x dikurangi dengan 1 dibagi dengan x tangen 2x. Oke. Jadi di sini masih limit x mendekati 0. Oke. 1 dikurangi 2 sinus kuadrat 2x dikurangi dengan 1. Ini kan 1 dikurangi dengan 1 habis ya. Berarti tinggal negatif 2 sinus kuadrat 2x dibagi dengan x tangen 2x. Berarti tinggal kita uraikan limit x mendekati 0, negatif 2 sinus 2x dibagi dengan x dikalikan dengan limit x mendekati 0 sinus 2x dibagi dengan tangen 2x. Oke ya. Di sini kuadrat 2x berarti sinus 2x-nya sebanyak 2 kali. Kemudian negatif 2 ini hanya 1 kali di depan karena yang kuadrat itu adalah sinusnya. Oke, berarti tinggal kita bisa tuliskan di sini negatif 2 sinus 2x itu adalah negatif 2 dikalikan 2 dikalikan lagi dengan limit x mendekati 0 sinus 2x dibagi tangen 2x itu adalah 1. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Seperti itu caranya. Kita ke soal nomor 10. Di sini sudah berbeda dari yang tadi. Kalau tadi x mendekati 0, sekarang x mendekati pi per 2. Oke. Cara mengerjakannya masih sama. Oke, hanya kita perlu melihat dulu di sini soalnya bagaimana. Kosinus 2x dibagi kosinus x dikurangi sinus x. Oke. Kosinus 2x itu kan tadi ada 2 jenis ya. Kosinus 2x yang pertama adalah 1 dikurangi 2 sinus kuadrat x. Untuk yang kedua adalah kosinus kuadrat x dikurangi dengan sinus kuadrat x. Oke. Dari dua pernyataan ini, kira-kira akan mudah yang mana kalau kita merubah 2x-nya ini? Oke ya, akan mudah jika kita merubahnya dengan cos kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x. Kenapa? Karena di bagian penyebutnya kita melihat di sini juga ada kosinus dan sinus. Kalau kita merubah kosinus 2x menjadi yang persamaan pertama ini akan susah. Kenapa? Karena kita juga harus merubah yang kosinus di bawahnya. Jadi kita melihat yang memudahkan kita saja, berarti kita pilih yang rumus kedua. Berarti di sini limit x mendekati pi per 2, maaf ya, ibu tuliskan di sebelah kanan saja. Oke. Berarti di sini jawabnya limit x mendekati pi per 2, kosinus 2x nya kita ubah menjadi kosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x. Berarti di sini kosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x dibagi dengan kosinus x dikurangi dengan sinus x. Oke, sampai sini akan dipahami dulu. Oke ya. Baru kita lihat dulu tadi yang sudah kita ubah. Kosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x itu bisa kita uraikan menjadi kosinus x dikurangi dengan sin x dikalikan dengan kosinus x ditambah dengan sin x. Oke ya, seperti ini. Ini sama dengan ini. Kita ingat rumus aljabar. Di sini a min b dikali a plus b itu kan hasilnya sama dengan a kuadrat dikurangi b kuadrat. Jadi kan ini a nya adalah kosinus kuadrat x, b nya adalah sinus kuadrat x. Jadi kalau kita ubahkan menjadi kosinus x dikurangi sinus x dikalikan kosinus x ditambah sinus x. Seperti itu ya, bisa diterima ya ini. Kemudian kita bagi dengan penyebutnya, ini adalah kosinus x dikurangi sinus x. Oke. Dari sini
bisa kita lihat dari pembilang dan penyebut itu ada suatu persamaan yang sama, yaitu cos X dikurangi sin X. Di bagian menyebut juga ada cos X dikurangi sin X. Berarti ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita hilangkan di sini. Oke, jadi kita coret ya. Berarti di situ tinggal limit X mendekati pi per 2 dikalikan cosinus X ditambah dengan sinus X. Oke. Dari soal-soal sebelumnya kita diminta untuk merubah cosinus X, tapi di sini tidak perlu kita ubah lagi. Kenapa? Karena sudah ada yang kita hilangkan. Jadi limit itu ketika sudah ada yang kita hilangkan itu berarti sudah bisa kita substitusikan untuk X mendekati pi per 2 nya. Berarti di sini tinggal kita ganti cosinus pi per 2 ditambah dengan sinus pi per 2 gitu ya. Cosinus pi per 2 adalah cosinus 90 derajat, sinus pi per 2 adalah sinus 90 derajat. Oke ya, berarti sama dengan cosinus 90 derajat di dalam sudut istimewa di tabel itu adalah hasilnya 1 ditambah dengan sinus 90 derajat, balik, cosinus 90 derajat itu adalah 0, sinus 90 derajat itu adalah 1. Berarti hasilnya sama dengan 1, seperti itu. Kita lanjut lagi, masih ada 2 contoh soal. Oke. Di sini limit X mendekati negatif 1, sinus X min 1 dibagi dengan X kuadrat plus 2X min 3. Ingat, kalau masih dalam bentuk kuadrat harus kita uraikan dulu. Oke ya. Berarti di sini limit X mendekati negatif 1, sinus X min 1 dibagi dengan, ini kok diuraikan hasilnya adalah X min 1 X plus 3, seperti ini ya. Oke. Oke, dari sini limit X mendekati 1 kita tuliskan kembali, baru kita uraikan menjadi sinus X min 1 dibagi dengan X min 1. Kita lihat di sini yang dalam tanda kurung setelah sinus itu faktor dari berapa? Kalau di sini X min 1 berarti kita pilih yang X min 1 juga ya, biar bisa disederhanakan. Baru dikalikan limit X mendekati negatif 1 dikalikan 1 dibagi X plus 3. Ini kan X plus 3 nya dia di bagian penyebut gitu ya, berarti pembilangnya adalah 1. Sampai sini baru bisa kita hitung sinus X min 1 X min 1 ini kan sama ya, berarti kita coret hasilnya sama dengan 1. Ya, 1 dikalikan limit X mendekati negatif 1 dari 1 dibagi dengan X plus 3. Berarti ini tinggal kita substitusikan saja. 1 dikalikan 1 dibagi negatif 1 tambah 3, atau 1 dikali dengan 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Seperti itu caranya. Oke, contoh soal yang terakhir. Ini adalah contoh soal ujian masuk STIS tahun 2017 ya. Oke. Di sini limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 6 dikalikan sinus 2 dikalikan X min 2 dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Oke, di sini yang pertama adalah yang masih dalam bentuk kuadrat kita uraikan. Jadi di sini limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6 itu kalau kita uraikan adalah X plus 1 dikali dengan X min 6 gitu ya, dikalikan sinus 2 dikalikan X min 2 dibagi dengan X kuadrat min X min 2 kita uraikan adalah X plus 1 dikalikan X min 2. Oke, dari sini bisa kita uraikan limit X mendekati 2 X plus 1 dikalikan X min 6 dibagi dengan, di sini yang sama adalah X plus 1
Ya, maka kita tuliskan seperti ini, kemudian dikali limit X mendekati 2 dikalikan X min 2 dibagi dengan X min 2. Oke ya, sampai sini bisa kita kanselasi atau bisa kita sederhanakan, atau bahasa umumnya adalah dicoret. Akan kita coret aja ya, yang sama X min 1 kita coret, kemudian limit, maaf ini ada sinus 2 kali X min 2 ini juga hilang. Jadi ini tapi 2-nya masih. Berarti di sini limit X mendekati 2 X min 6 oke, dikalikan 2, karena di sini kan limit X mendekati 2 sinus itu kan tadi sin X dibagi dengan X itu kan angka di depannya adalah 1 kan. Oke, berarti hasilnya sama dengan 1. Kalau di sini berarti kan yang sama hanya X min 2 nya, ini 2 tidak hilang, jadi masih ditulis di sini. Berarti di sini tinggal kita masukkan 2 dikurangi 6 dikali 2 sama dengan negatif 4 kali 2 sama dengan negatif 8. Oke, itu adalah materi kita hari ini mengenai limit trigonometri. Semoga bermanfaat. Silahkan dipahami lagi. Untuk yang masih belum paham, silahkan diulang lagi videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.